Tidak gerak. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sebut acara dan masing. Mulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua di Anda. Siang, Pak. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siapa bisa? Oke. Sambil Pak Sem. Nabil. Galang. Robi. Dani. Desta. Kasya. Fadil. Imam. Radu. Rati. Jopi. Pasca. Depan. Oke, anak-anak sebelum kita mulai materi kita, silakan dibaca dulu meditasinya. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, pada Ananda kita lanjut materi kita Ananda yang mana kita sudah mempelajari minggu yang lalu tentang kewirausahaan. Apa itu yang dinamakan kewirausahaan? Silakan. Kewirausahaan adalah suatu langkah seseorang untuk membuka peluang usaha. Oke, bagus. Aplaus untuk Dani. Itulah yang dinamakan kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah suatu dorongan ekonomi sebagai utama penggerak ekonomi pembangunan suatu negara, baik itu negara-negara lainnya, sebagai dorongan pembangunan utama, sebagai pendorong bergeraknya pembangunan suatu negara. Itulah yang dikatakan kewirausahaan. Oke, selanjutnya yang mana untuk materi kita ya, yang materi kita untuk pada hari ini adalah yang berhubungan dengan elemen peluang usaha. Tapi sebelum kita Bapak menyampaikan tentang elemen peluang usaha itu, maka terlebih dahulu juga Bapak akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana agar siswa atau peserta didik dapat mengidentifikasi peluang usaha di era revolusi industri. Yang kedua, peserta didik juga dapat membedakan
peluang usaha itu. Kemudian yang ketiga, peserta ini juga dapat menganalisa peluang usaha. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak yang kami banggakan. Untuk itu, selanjutnya, untuk materi kita selanjutnya, maka Bapak akan menayangkan video untuk sebagai awal pembelajaran kita. Jadi Bapak harapkan di dalam video ini Ananda simak apa kira-kira yang bisa kamu simak dalam video tersebut. Nanti setelah selesai videonya, maka Bapak nanti akan bertanya kepada Ananda. Untuk itu silakan simak video ini, maka Bapak akan tayangkan. Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utama itu kan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cari apa di balik kesulitan orang ini yang kita bisa pelajari. Nah, dengan etos kerja dan mindset entrepreneurship yang tadi saya share, kita akan mampu mensiasati beberapa cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Percaya. Oke, itulah video yang Bapak tayangkan sebagai awal pembelajaran kita. Untuk itu, Bapak ingin menanyakan kepada Ananda, kira-kira apa yang Ananda tangkap dari video tersebut? Siapa kira-kira yang bisa menanggapi? Silakan. Ya. Kesuksesan itu tergantung disiplin, Pak. Ya. Oke, kesuksesan itu tergantung ke disiplinan. Yang lain? Jadi seorang wirausaha harus betul, Pak. Ya. Oke, bagus. Seorang wirausaha harus amanah. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, silakan. Seorang wirausaha itu harus atau menyerah, semangat walaupun nantinya ada masalah yang akan timbul dalam proses penyelesaian. Oke, bagus. Terima kasih untuk Ananda ya sudah menjawabnya. Bagus pertanyaannya. Jadi kamu anak-anak sudah melihat bahwasanya bagaimana seorang wirausaha itu bisa sukses. Itu seorang wirausaha itu bisa sukses bukan harus banyak modal, tidak. Dia ada dimulai dengan dari nol. Dari nol itu seperti apa? Mungkin kita punya skill. Kita akan bekerja sama dengan yang punya modal. Kita bisa memberikan kepercayaan sehingga bisa berjalan. Itulah contoh seorang wirausaha yang sukses. Dia harus disiplin, jujur, ulet dan sebagainya. Oke, itulah video yang Bapak tayangkan. Untuk itu kita akan masuk ke materi kita selanjutnya. Oke, tuh nampak di slide depannya. Di situ menganalisa peluang usaha. Ada 4 rumus sukses analisa usaha. Kemudian analisa perencanaan usaha itu yang dikatakan POK dan 5W tambah 1H. Jadi di dalam usaha itu ada POK dan 5W tambah 1H. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan peta, ya, ada peta kreativitas. Kemudian selanjutnya juga bagaimana seorang wirausaha. Seorang wirausaha harus mampu mengetahui dan keterampilan yang cukup untuk mengidentifikasi peluang usaha. Jadi kita harus tahu, harus mampu. Orang-orang yang mau berwirausaha itu harus mampu mengetahui keterampilan. Kemudian banyak jenis usaha yang bisa dikelola. Mana yang akan dipilih bergantung pada beberapa hal, diantaranya minat, ada modal, ada relasi, peluang atau informasi yang cukup. Jadi perlu juga modal. Modal itu apa? Modal itu bukan hanya berbentuk uang, tidak. Modal itu ada berbentuk dari skill kita. Contoh anak-anak Ananda yang punya skill otomotif,
Di dalam otomotif itu kan bisa kamu kembangkan apa yang kira-kira bisa kamu kembangkan dari dunia industri. Apalagi kita lihat kalau zaman sekarang, kalau kamu bisa bayangkan roda 4 mobil zaman dahulu dengan zaman sekarang, apa yang terjadi di sana? Ada modifikasi. Kemudian apa lagi? Hemat bahan bakar. Kan sampai sekarang juga akan diciptakan juga sudah diciptakan juga mobil listrik. Bagaimana supaya peluang usaha di industri itu tercapai? Gitu. Oke. Kemudian risiko usaha yang mungkin bisa terjadi itu pasti. Di dalam dunia usaha ada risiko, itulah yang perlu harus kita hindari. Harus matang betul-betul ada mindsetnya. Oke, itu tadi ya. Yang pertama tadi minat, betul minat seseorang. Yang kedua modal tadi, kemudian relasi, kemudian kita melihat peluang. Kemudian dari dalam risiko, di dalam risiko ada yang terjadi adalah terjadinya ada perubahan permintaan. Kemudian yang kedua ada perubahan konjunktur atau yang dikatakan kondisi ekonomi yang bisa juga mengakibatkan seperti dulu ya, dan juga bisa mengakibatkan seperti COVID itu akan mempengaruhi perubahan. Kemudian persaingan yang terjadi, kemudian kejadian tidak terduga. Jadi ada hal-hal, contoh kita punya sebagai perusahaan transportasi angkutan, kita kan tidak bisa kita jangkau bahwa kendaraan kita itu nanti mungkin barangkali di tengah jalan ada apa mungkin ya berkorban atau apa, otomatis dia akan itulah namanya kejadian yang tidak terduga. Oke, selanjutnya peluang usaha. Ini termasuk adalah peta kreatif yang ternyata sebagai peta usaha yang menurut Dikit ya. Ada beberapa di situ, ada opportunity yang berhubungan dengan fixed gate, kemudian terpendapat berhubungan dengan sourcing. Nah, itu dia model-modelnya ya. Kemudian 4M. Apa itu 4M? 4M itu berarti kita harus mampu pertama sekali, kemudian ekstensi, pengembangan, kemudian yang ketiga duplikasi penggadaian, kemudian yang keempat sintesis formula baru perusahaan. Nah, itulah materi kita untuk tentang peluang usaha. Kira-kira Bapak juga cukup panjang ya Bapak sampaikan tentang peluang usaha, bagaimana cara orang wirausaha sukses. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada Ananda, kira-kira Ananda ada juga yang kamu lihat atau di media termasuk pengusaha sukses, pengusaha muda. Coba siapa dulu kira-kira? Oke, silakan. Indra Gunawan, Nadiem Makarim, Amanda Kolek. Oke, ya itu termasuk pengusaha-pengusahamu muda, termasuk menteri daripada Joko Widodo seperti si Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan, itu juga termasuk pengusahamu muda. Yang kedua Sandiaga Uno, termasuk juga pengusaha muda yang sukses. Itu yang bisa kita contoh. Kemudian juga Bapak juga bertanya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan daerah kita ini? Usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan? Coba anak-anak Bapak dan Anda. Oke, silakan. Buka bengkel mobil, terus menjual spare part kendaraan, terus menjual auto ban gitu, kayak ban. Oke, bagus ya. Itu pertanyaannya. Jawaban pertanyaannya bagus. Jawabannya yang mana di dalam dunia kita harus melihat peluang di dalam sekeliling kita. Sekeliling kita otomatis di sini kita lihat termasuk transportasi ya. Jadi kita cocok membuka bengkel-bengkel, pengecatan dan sebagainya. Cukup banyak yang bisa kita lihat. Oke, sampai di situ materi kita. Untuk itu anak-anak kita akan mengerjakan KPD kita, lembaga kerja siswa. Maka Anda saya supaya dibentuk kelompoknya,
dan akan saya bagikan ke KPD-nya. Silakan dikerjakan, saya kasih waktunya sekitar 10 menit. Oke, sudah siap? Ya. Oke, silakan kelompok 1 silakan. Oke, sudah siap? Ya. Oke, silakan kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sini kami berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermateri mengenai perubahan dunia usaha. Adapun hasil diskusi kami yaitu ada 3. Yang pertama, aspek dalam complexity atau perubahan dunia usaha akibat bursa, yaitu dispensasi usaha luar negeri menyebabkan banyak perusahaan yang semakin rumit. Yang kemudian akibat dari perubahan tersebut, masyarakat lebih banyak memilih hal-hal berbau luar negeri sehingga tradisional terabaikan. Yang kedua, ambiguity. Pasar konvensional yang bergeser ke pasar online. Akibat dari perubahan tersebut, banyak pedagang konvensional yang mengalami kerugian. Yang ketiga, ambiguitas. Suatu perubahan di dunia usaha buka yaitu buku manual yang berubah menjadi buku online. Akibat dari perubahan tersebut, masyarakat sulit mengambil kebijakan dalam melihat literatur informasi yang semakin meluas. Baiklah teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, saya silakan. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menunjuk teman saya yang bernama Fadil.
Perkenalkan, saya Fadil Almonenggolan dari kelompok 2. Izin bertanya, apa dampak dari perubahan buku manual yang berubah menjadi buku online? Saya menjawab dari pertanyaan pribadi dari kelompok 2. Jawabannya adalah masyarakat sulit mengambil kebijakan dalam hal melihat literatur, informasi yang semalam meluas. Apakah dari sudah mungkin dari jawaban saya? Terima kasih, saya sudah puas. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 3. Saya ucap terima kasih. Apakah kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Ya. Baiklah teman-teman, apabila tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 sana. Cuma sayangnya tadi ada temannya mau mengajukan pertanyaan dari kelompok 2. Harusnya tadi dijawab. Oke, lain kali harus diperhatikan ya teman-temannya yang untuk mengajukan pertanyaan. Oke, untuk itu Ananda sudah menyampaikan hasil daripada diskusinya. Jadi kita tentang diskusi kita, mudah-mudahan Ananda juga bisa sebagai apa yang Bapak sampaikan itu sebagai aspirasi bagaimana Ananda juga bisa sukses tanpa harus harus uang, dengan menggunakan skill. Artinya di dalam usaha itu memang semuanya harus dilengkapi dengan ada modal, ada dana, ada keterampilan. Tetapi yang terutama adalah skill dulu kamu kuasai. Jadi anda supaya semakin rajinlah untuk belajar. Karena anda adalah orang-orang teknik mesin yang bergerak di roda 2, roda 4. Sangat banyak persaingan yang kita akan saingkan di dunia industri. Jadi siapa saja bisa jadi sukses. Untuk itu selanjutnya, untuk itu Bapak juga akan menyimpulkan daripada kesimpulan itu. Semuanya hasil diskusinya sudah cukup bagus ya, bagus. Yang mana dari hasil pengamatan kita itu dari diskusinya bahwa kesimpulan dampak era ubah terhadap bisnis antara lain itu adalah yang pertama, tren yang berubah-ubah dapat mempersulit investasi yang tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepastian pasar. Kemudian yang ketiga, persaingan yang tinggi. Kemudian yang keempat, konsumen yang tidak tetap atau pelanggan yang tidak tetap. Itulah kesimpulan daripada hasil diskusi kelompok kita. Untuk itu, Bapak akan membuat ulangan ya, evaluasi kita. Silakan kerjakan. Saya kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakannya, tulis namanya dan kelasnya ya, jurusannya. Kalau sudah siap, boleh dikumpul satu-satu ke depan mengumpulkannya. Oke, terima kasih untuk Anda. Jadi hasilnya nanti saya bagikan minggu depan. Untuk itu Anda apa yang mau gunakan untuk materi kita minggu depan supaya bisa baca yang berhubungan dengan perkembangan kewirausahaan. Jadi silakan dibaca-baca bukunya minggu depan. Karena pembelajaran kita adalah perkembangan kewirausahaan. Oke, mulai yang Bapak sampaikan materi kita hari ini. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, adalah yang kedua. Dimulai. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda. Hati-hati di jalan.